Bertemu lagi bersama saya Herjuno Syaputra di High Tea with High End Special Podcast, exclusive collaboration with BRI Prioritas. Tentunya semoga apapun yang dikerjakan hari ini ya menjadi berkah untuk kita semua dan tentunya sebagai pribadi makin baik, makin pintar dan makin wise dalam menjalankan semua aspek kehidupan. Bicara tempat, saat ini kami melakukan podcast ini saya ada di ruang Soekarno, distrik Seni X Sarina. Dan di belakang saya sebenarnya ada beberapa golek ya, ada 9 golek kurang lebih. Nah ini salah satu golek, ini adalah karya seorang seniman berbakat, Ibu Sri Astari yang mulai berkarya sejak 1970-an, lama sekali, dan meraih pasca sarjana Fine Arts di Royal College of Arts London 1988. Kalau ada 9 sebenarnya, ini gambaran bagaimana sosok perempuan di seluruh dunia yang memang memiliki derajat yang tinggi dengan berbagai atribut Nusantara tentunya, dan ini gambaran bagaimana dialog antara agama, budaya, kepercayaan ya beragam dan diinspirasi oleh tadi tokoh-tokoh besar agama dunia. Kalau golek ke-10 ini ya di belakang saya ini menggambarkan sebenarnya luar biasa filosofinya. Tokoh Sarinah yang merespon, kita tahu ini visi Bung Karno, Sarinah sebagai simbol perempuan yang hebat, tangguh, yang berperan dalam pembangunan Indonesia dan dunia. Nah, di sore hari ini saya akan berbincang dengan dua narasumber yang ini adalah podcast kedua saya. Tiap episode semuanya perempuan-perempuan hebat yang memang meng-empower perempuan muda di luar sana untuk lebih hebat lagi. Ya, saya kedatangan ada Ibu Tina Melina selaku Division Head Wealth Management BRI dan juga Mbak Happy Salma yang merupakan seorang public figure dan juga aktris. Tapi sebelum saya sapa, saya mau ngobrol soal bagaimana BRI. Kita tahu bahwa BRI selalu aktif ya mendukung pelestarian budaya dan seni di Indonesia, dan dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia bulan ini kita tahu High End Magazine dan juga nanti kita akan ngobrol dengan Bu Tina dan Mbak Happy Salma untuk bicara mengenai sesuatu yang pribadi ya, ini something gitu ya. Untuk itu kenapa saya pengen tahu, karena insight-nya agak, kalau dengar temanya nih ya, cultural heritage investment. Sebagian mungkin masih meraba-raba kira-kira bahasannya seperti apa. Nah, ini sebenarnya bahasannya menarik sekali. Langsung saja saya sapa, ada Bu Tina. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, terima kasih sudah hadir ya, ketemu lagi kita. Iya. Looking very gorgeous, dengan fresh like lemonade. Yes, batik, right? Ini Something lebih ke tenun. Songket, ya. Kalau saya pakai tenun Sumba something. Di sebelahnya, ini founder dari Titi Mangsa Foundation. Ya, Mbak Happy Salma. Harus dikenalin lagi, nggak usah lah ya, karyanya banyak. Mbak Happy apa kabar? Baik, sehat. Happy? Happy always. Kayaknya aneh ya. Happy, yes. happy sad. Aneh ya. Harus namanya aja udah Happy Salma ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Happy. Hari ini kita tahu kita sebagai bangsa yang besar, budaya ya, seni itu adalah identitas. Sesuatu yang nilainya luar biasa. Dan saya berharap banyak perempuan muda, nggak hanya perempuan, anak-anak muda di luar sana makin aware bahwa kita punya aset yang luar biasa, yaitu seni dan budaya. Jangan sampai jadi bukan tuan rumah di negerinya sendiri. Nah ini akan kita bahas bagaimana cultural heritage investment ini. Saya ke Bu Tina dulu. Kalau bicara mengenai BRI sendiri, apa saja yang sudah dilakukan untuk melestarikan budaya Indonesia dalam waktu dekat ini oleh BRI, Bu? Ya, saya langsung aja cerita. Monggo, ya. Silakan. Karena tadi sudah sempat di-mention, Mas Juno bilang kita berada di mana, di distrik seni. Betul. Di Sarinah. Inilah salah satu bentuk konkret bagaimana BRI sangat ingin berkontribusi dalam budaya Indonesian culture. Karena kita punya proposition untuk beri makna untuk Indonesia, memberi makna untuk Indonesia. Di sini di Sarinah ini kita banyak kolaborasi, salah satunya ya lantai distrik seni ini, di mana kita believe bahwa cerita yang akan dibawa oleh Sarinah ke sini adalah karya-karya seni anak Indonesia, dan ternyata
kita bisa membawa karya-karya seni ke sini supaya semakin banyak orang-orang tuh paham bahwa di Indonesia ternyata banyak artis-artis yang berbakat dan karya-karyanya juga luar biasa. Nah, selain itu, serangkaian dengan itu karena kita tahu Sarina banyak mengangkat karya-karya pengusaha Indonesia, salah UMKM ya, betul. Itu main BRI banget gitu ya. Nah itu kita juga bisa berperan. Kemarin misalnya baru kita berpartisipasi dalam memperkenalkan kembali dengan lebih dengan cara yang lebih menyenangkan fashion designer Indonesia dengan karya-karyanya makin nggak kalah ya. Kayaknya bahkan global juga udah mulai adopt some of our pattern. Ini semuanya punya Indonesia. Iya, ini salah satu perancangnya di sini juga. Dia ada di lantai 3 kalau nggak saya di Sarina ini. Jadi itu yang menjadi peran konkret lah BRI kalau untuk kita mengangkat budaya. Dan kita juga berkolaborasi banyak sekali dengan Mbak Happy, terutama waktu kemarin ya, Mbak Happy menjadi seorang kayak membangkitkan lagi kecintaan kita sama teater dengan monolog Inggitnya luar biasa. Respon nasabah juga happy banget pas kita bisa berpartisipasi, dan masih banyak kita bisa menunjukkan bahwa memang kita ingin terlihat mengangkat dan mengapresiasi budaya Indonesia. Dan tadi Ibu sudah mention soal bagaimana Mbak Happy dan Inggitnya ya. Itu juga congrats, saya apresiasi sekali sebagai anak bangsa, karena jujur teater kan mungkin masih kurang familiar, tapi dengan diangkatnya tadi cerita Ibu Inggit ini oleh Mbak Happy sendiri itu luar biasa. Karena anak muda kadang Mbak belajarnya kan dari nonton, baca ya, atau mungkin social media. Dan ini I think it's a fun way untuk kita belajar budaya dari teater yang disebutkan tadi. Kalau dari Mbak Happy sendiri, pandangan terkait investasi di bidang warisan budaya dan seni ini gimana Mbak Happy? Waduh. Menurut saya kekayaan terbesar kita adalah budaya. Betul. Seneng banget ya Bu Tina, kita beberapa kali juga kolaborasi ya bersama untuk mewujudkan itu. Budaya itu bukan hanya sesuatu yang terlihat dalam arti sebuah pertunjukan, karya seni, tetapi apa yang ada di balik itu. Contoh motif batik, motif perhiasan kita punya ribuan. Ada banyak kasus sampai di pengadilan di Amerika, di Eropa, itu disebabkan karena motif-motif kita dihak-patenkan oleh bangsa-bangsa lain. Itu karena apa? Karena berarti punya nilai yang luar biasa. Nah, motif itu lahir dari apa? Dari motif komunal ya, terutama lahir dari pribadi, pergesekan sosiologis dan masyarakat di tempat-tempat tertentu yang ada di Indonesia. Jadi seluruh Indonesia ini setiap pulaunya punya keberagaman motif, mau itu perhiasan, tenunnya, batiknya, karakternya, sastranya. Jadi bayangkan betapa kayanya kita. Nah, kalau building karakter itu tidak dibangun dan tidak dianggap itu investasi terbesar kita akan mengalami kerugian yang luar biasa. Karena menurut saya ekonomi itu ya bisa sustain, bisa punya ekosistem yang sangat luar biasa. Awalnya adalah dari pondasi budaya. Benar, karakter, jati diri. Karena ini kalau kita bicara jati diri ya, budaya ini ya harusnya ini bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan suatu bangsa loh Mbak. Bayangkan kayak di distrik seni ini, saya dengar 12.000 orang datang melihat seni-seni yang ada di Sarina ini yang kolaborasi dengan BRI ya. Saya bayangkan 12.000 manusia datang dan membeli tiket, berarti ada sustainable. Jadi kita ngelihat gitu. bahwa seni dan budaya ini punya nilai ekonomi. Bagian dari pribadi kita gitu. Jadi karakter kita bayangkan ya, India, orang tuh nggak perlu lagi ada hari baju sari sedunia atau Jepang hari kimono sedunia, kan mereka nggak ada karena udah jadi bagian dari diri kita. Nah, pengennya Indonesia juga kan gitu, kayak batik, seni, sastra itu bagian dari diri kita tanpa juga harus berupa camping gitu. Sekarang ke Bu Tina, Bu. Kalau mungkin masih banyak yang ragu seperti itu ya, berinvestasi di bidang cultural. Benar nggak sih Bu ada keuntungannya atau memang sangat bisa membantu tadi mengangkat kehidupan sosial masyarakat kalau kita berinvestasi di bidang seni dan budaya? Iya, itu sangat konkret, bisa dijawab bisa banget. Bisa banget ya? Karena memang karya seni itu adalah salah satu bentuk investasi yang kita dikenalnya di investment
items itu adalah alternative investment, dan itu adalah sebuah bentuk investasi yang bisa memberikan return yang sangat menarik, gitu ya. Karya seni ini sendiri adalah kita hargai karena value-nya itu semakin lama semakin meningkat. Tapi tentu harus ada proses menjaga value-nya, menilainya, menjaga originalitasnya. Terus sekarang kalau di bidang saya itu ada seperti butik-butik art yang memang ditujukan untuk investment. Jadi para high net worth, para pribadi terpilih ini sudah melihat karya seni seperti lukisan, artwork, kain bahkan itu sebagai bagian dari investment items yang dia miliki di portofolionya. Jadi kita melihat karya seni itu dengan perspektif yang sudah lebih luas, tidak hanya sebagai kadang orang lihatnya hiasan. Sekarang itu kalau bagian dari pribadi, dan itu berinvestasi. Misalnya kita punya sebut kolektor lukisan atau apa, itu juga bisa menunjukkan status juga. Dan juga pemilihan menunjukkan luasnya wawasan dia terhadap menilai sebuah karya seni. Nah, itu membuat orang-orang tersebut atau pribadi-pribadi tersebut kelihatan ya value-nya gitu. Step of investment-nya juga sudah meningkat. Jadi di antara berbagai pilihan kita mau investasi di apa, mungkin ya investor pemula masih tahu reksadana, saham, obligasi. Kalau sudah semakin mengenal, semakin advance, karya seni adalah salah satu pilihan yang berarti luar kalau biasa. yang memang sudah berinvestasi di karya seni ini level wise-nya udah agak tinggi dia menghargainya, dia menguntungkan, ya tentu dia bahagianya dua side. Hatinya happy karena punya mungkin dia itu rare item atau apa, tapi dia juga tahu bahwa this item value-nya akan terus meningkat. Mbak Happy, kalau Anda sebagai seorang aktris, public figure ya, seorang ibu muda juga, apa aksi nyata atau bentuk nyata yang Mbak Happy sudah kerjakan terkait investment di bidang seni dan budaya ini? Ya, awalnya saya tidak menyangka itu ada sebuah bentuk investment. Awalnya memang karena ketertarikan. Jadi kayak pertunjukan-pertunjukan yang saya buat itu dari karya sastra Ali Wahana. Sekarang udah mau ke pertunjukan ke-59. Jadi kebayang 59 produksi dengan ribuan penonton setiap pertunjukannya gitu. Nah, kemarin salah satunya dengan BRI ya Bu, dengan Bu Tina, kita bisa menyimpan 40% penonton yang membeli tiket kita tidak mau mengembalikan. Saya sampai gini, kok kayak rekening BRI saya lumayan sangat baik ya, karena jumlahnya bagus, karena orang tidak mau mengembalikan tiketnya karena menanti pertunjukan tersebut. Atau saya juga ternyata awalnya karena menyukai motif perhiasan, akhirnya saya membuat bisnis perhiasan yang sebetulnya saya tadinya nggak kepikir itu menjadi bisnis, hobi saya sama Sri dulu gitu, karena saya sangat menyukai motif dan saya catat. Dari 4 tukang sekarang kita sudah punya 80 lebih pegawai dan customer kita ada sekitar 20.000 yang dimana mereka membeli barang-barang yang lahir dari motif-motif warisan Nusantara. Kita juga sering berkolaborasi dengan BRI untuk motif-motif khas Indonesianya muncul di situ. Dengan kata lain marketnya bahwa luas. Kalau bicara sosial ya, kegiatan sosial meningkatkan kehidupan masyarakat, UMKM, ini luar biasa efeknya. Ada multiply effect gitu kan. Luar biasa. Bayangkan dari tukang yang cuma 4 orang, yang tadinya tukangnya ini bisa bekerja di kapal pesiar, di hotel, mereka akhirnya meninggalkan pekerjaan itu, kerajinan tangan yang warisan leluhur kita yang tidak ada di dunia sekolah. Nah, itu karena marketnya luas dan punya banyak dukungan, salah satunya dengan kayak BRI itu. Jadi saya bukan cuma satu kebanggaan berbisnis itu, tapi ada pride, ada kayak oh ini sumbangsi saya untuk bangsa dan saya bisa bangga pada diri saya gitu. Luar biasa loh ceritanya. Kita orang Indonesia semuanya memang harusnya begitu, harus ada something yang kita kasih gitu. Any aspek, mau apapun itu ya, banking, arsitektur, Oke. Bu, kalau ke Bu Tina, kalau tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa ketika berinvestasi di sosial, seni dan budaya,
ada keuntungannya. Kalau mungkin pertanyaannya Bu, keuntungan nyata yang bisa kita dapatkan. Mungkin kan viewers juga pribadi terpilih ya, pembaca high end masih kira-kira untungnya tuh seperti apa sih Bu yang nyatanya, gambarannya aja. Iya. Kalau keuntungannya dari sisi finansial, pasti peningkatan harga dari collection item atau karya the art itu. Gitu ya, karya-karya seni itu. Nah, tentu untuk menjadi peningkatan harga itu ada hal yang harus diperhatikan. Nggak akan semata-mata langsung naik gitu harganya, terus tiba-tiba ada faktor-faktornya. Misalnya ya kualitas tadi, dia harus betul-betul, sekarang tuh banyak sekali dikenal istilah kurasi. Kita harus mengkurasi betul originalitasnya. Terus siapa sih yang meng-create artisnya siapa? Terus kadang-kadang kelangkaannya. Kadang seorang artis, saya hanya mau membuat item ini, satu item aja. Dan itu semua yang kolektor udah rebutan. Karena sangat terbatas, itu harga akan kayak ada permintaan. Dan ya mungkin sering cerita, oh dulu aku beli karya itu nggak seberapa loh, ternyata aku beruntung sekali, ternyata harganya sekarang sudah luar biasa. Gitu. Cuman itu juga ada risikonya ya, karena ada return and risk itu satu paket kalau investasi ya. Jadi risknya apa? Ya pasti kalau art collection ini atau investasi di seni ini bukan yang liquid ya. Jadi kita harus pastikan portofolio ini memang portofolio yang kita akan simpan, kita akan nikmati, tapi juga kita percaya value-nya akan tinggi. Dan sebenarnya ya Bu ya, sama seperti investasi lain, harus sabar. Ya, sabar. Jadi ini masuk kategori yang long term investment. Dan kita tahu semakin lama value-nya biasanya semakin meningkat. Tapi berapa besarnya? Kalau diambil rata-rata memang above 15% per annum. Itu di berbagai negara di 10-15% itu kalau diambil rata-ratanya segitu. Jadi kalau misalnya wow, ada yang meningkat banget. Enggak semua seperti itu. Ada juga yang value-nya stagnan atau statis aja, di situ ada juga. Berinvestasi di cultural heritage investment ini juga pakai belajar. Sama lah seperti kita mau berinvestasi, kita punya preferensi pribadi kan. Jadi memang harus belajar, harus sabar. Sabar. Basically ini bisa digunakan di berbagai aspek. Iya, semua. Semuanya kita harus belajar dan bersabar. Semua. Saya ke Mbak Happy. Ini pertanyaan sebenarnya sangat ringan. Happy Salma seorang aktris ya, aktris di dunia showbiz, erat kaitannya dengan modern, glamor ya. Apa yang membuat seorang Happy Salma begitu cinta dengan warisan seni dan budaya tanah air? Karena seni dan budaya itu adalah bagian dari kita, karakter kita. Jadi menurut saya kebanggaan itu bisa muncul disebabkan latihan menghargai, latihan mengapresiasi. Satu cara adalah sebanyak mungkin membaca literasi, membaca karya sastra. Nah dari situ muncullah kesadaran untuk mengapresiasi ruang-ruang seni. Setelah mengapresiasi ruang seni secara psikologis, dia akan belajar empati, menilai segala sesuatu tuh untung rugi tidak hanya dengan nilai yang kayak tetapi jangka panjang gitu. Dan menurut saya itu yang menyebabkan kestabilan. Kita harus percaya bahwa dunia glamor atau dunia sesuatu yang modern itu tuh bukan berarti dia berjauhan dengan tradisi, tidak. Bahkan tradisi itu adalah bagian dari kehidupan kita. Jadi dia akan mengikuti zaman. Sama seperti instalasi di belakang ini. Itu kan terinspirasi dari tradisi, tetapi dia interpretasikan dengan pandangan atau nilai-nilai tentang wanita pada zaman sekarang. Dan kata lain bahwa kalau karakter jati dirinya kuat ya Indonesia, mau apapun yang menerpa kita ya. Ada kebanggaan kan, mau itu bisnisnya apapun dia akan memikirkan banyak sudut pandang, psikologis, etika, kepantasan. Jadi istilahnya segala sesuatu tuh dipikirkan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk lingkungan yang ada di sekitar. Karena kadang dunia ini merubah segalanya, Mbak Happy ya. You know, glitz and glitz ya, social media gegap gempitanya. Sometimes orang lupa, oh ya saya Indonesia, tapi saya bisa apa gitu kan untuk negara ini. Kadang, nah itu yang membuat kadang kita harus Indonesia tuh di sini nggak boleh hilang gitu.
apapun yang kita punya sekarang kalau bisa kita kolaborasikan. Modernitas tadi sangat erat sebenarnya dengan budaya kalau kita mau. Sangat, maksudnya kan bukan berarti kita nggak susah ya. Karena tradisi itu adalah bagian dari perubahan psikologis masyarakatnya kan. Jadi itu tadi, tapi masyarakatnya juga jangan juga melupakan jejak dari mana kita berasal gitulah. Itu kenapa aku nanya ini. Sebenarnya jawabannya sangat simpel ya, kita orang Indonesia, tapi kita kadang harus diingatkan. Mbak Happy ya, Bu Tina juga. Nah, untuk juga pembaca high end dan juga pribadi terpilih BRI Prioritas. Kembali kita ke Bu Tina. Bu, kalau kontribusi BRI kan, ya ini salah satunya. Kemarin juga acara ya, di Sarina juga banyak sebenarnya. Pentas kemarin, acara Tulola ya. Luar biasa, amin. Sangat Indonesia. Pertanyaan ini pun juga sebenarnya nggak perlu saya pertanyakan karena sudah ada karya nyatanya. Tapi kalau bicara kontribusi BRI sendiri untuk warisan budaya bangsa dan negara, ada yang bisa di-highlight atau mungkin upcoming project atau apapun? Ya, kalau kontribusi yang konkret ya. Sebenarnya kalau saya sih ngelihat kontribusi konkret BRI itu adalah bukan paten kan ya. Kita sudah sepakat semua nih, kita yang kerja di BRI itu punya nilai, kita mau memberi makna buat Indonesia. Jadi apapun yang kita lakukan dalam menjalankan bisnis ini harus memberikan makna untuk Indonesia. Keren. Ya, memang itu yang kita di apa ya? Itu value proposition, employee value proposition kita. Jadi seluruh employee adalah harus mengangkat itu. Dan apa salah satunya? Ya kita terus mengedukasi nasabah, literasi, mengerti finansial, orang menjadi meningkat. Dan semua lokal kreatif itu ada value ekonomisnya. Dan kita bisa bawa mereka mungkin dari rural ke urban terus ke global market. Nah itu juga kan banyak ya kreatif-kreatif baru. Ya UMKM pengusaha itu sebenarnya kan artis menurut saya. Dan misalnya pengusaha kain, ya dia bukan cuma membuat kain ya, tapi dia memasukkan nilai seni daerahnya, tekniknya dia bekerja, itu juga dia menginvestasikan dirinya untuk belajar, kemudian dia berpenghasilan, mulai menempatkan uangnya, mengenal financial, jadi financial inclusion-nya terangkat dan mereka terus berkembang, kita terus jadi pendampingnya kan, supaya dia menjadi benar-benar pemberi, penggerak ekonomi Indonesia, betul-betul kita ada di situ gitu loh, di BRI. Jadi nggak cuma ngomong memberi makna Indonesia, terus kayak tadi ini, ya karena banknya aja udah namanya Banknya Rakyat Indonesia ya. namanya aja udah gitu Banknya Rakyat Indonesia. Orang Indonesia kan ya, berarti banknya harus BRI. Harus dong ya, sudah punya semua kita. Iya, wajib. Yang nonton juga di sini di set semuanya punya ya. Sesuai banget. Gitu. Beautiful. Saya kembali ke Mbak Happy. Mungkin ini satu ya sebelum kita close discussion yang luar biasa ini. Makin bangga jadi orang Indonesia, makin tahu bahwa apapun yang kita punya ya, craft kita, apapun kerjaan kita harus ada nilai-nilai budaya yang kita infuse ke craft gitu. Saya ke Mbak Happy, apa yang ingin disampaikan untuk anak-anak muda di luar sana, perempuan muda ya, lelaki muda di luar sana, no gender lah, everyone sama gitu. Terkait bagaimana kita menghargai warisan budaya dan kita berinvestasi di bidang ini. Sebetulnya pandemi kemarin kayak mengajarkan ya. Pada akhirnya kita nggak bisa kemana-mana. Kita ada di tanah kelahiran kita sendiri gitu. Jadi ketika apa yang kita kerjakan dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan dibeli oleh masyarakat Indonesia, itu yang paling sustain, yang paling bisa bertahan. Itu saya melihat sendiri gitu, bagaimana ruang-ruang seni kayak dari perhiasan yang kami buat dan kami tetap bisa berjualan karena customer-nya ada di Indonesia gitu. Kita tetap bisa bikin kegiatan waktu itu sama BRI, bikin lelang dan apa, karena di negara kita sendiri pelakunya juga kita sendiri. Begitu juga dengan seni pertunjukan. Walaupun kita tidak bisa pergi kemana-mana syuting apa, ruang seni itu tuh bisa bertolak dari yang ada gitu, dari
dari cuma di bawah pohon lah istilahnya, atau cuma hanya satu lampu, satu kamera, seni itu tetap bisa dilakukan di mana-mana karena bangsa ini sudah mengajarkan itu dari dulu. Bayangkan zamannya kolonialisme itu, ruang-ruang seni itu dilarang disebabkan menjadi ruang diskusi. Jadi betapa pentingnya seni itu untuk membentuk karakter. Nah, sekarang kita udah jadi bangsa merdeka, ruang seni itu harus semakin banyak dan semakin banyak didukung. Pihak swasta dan pemerintah udah deh kita maju, luar biasa. Oke. Berarti menyediakan ruang ini untuk karya-karya seni betul, hadir. betul banget. Saya tadi sempat sebelum kita mulai keliling, luar biasa. Bagus banget ya. Modern touch, tapi nilai Indonesia luar biasa, gitu ya. Nah, ke Bu Tina, mungkin terakhir sama Bu Tina, bahwa bicara budaya investasi ya, yang sesungguhnya yang bisa disampaikan untuk audiens kita di HiTi ini, apa yang ini Bu sampaikan? Mungkin closing statement, silakan. Iya. Saya sih ingin mengajak bahwa kita tuh berinvestasi semakin banyak pilihannya. Tetapi sebelumnya kita tetap harus menjaga, seperti tadi Mbak Happy bilang, pondasinya kuatin. Ya. Bangunannya kita touch up dengan lebih baik. Dan itu semua harus dipayungi dengan secure-nya investasi kita. Jadi dalam berinvestasi kita selalu tidak boleh berhenti belajar dan tidak boleh menutup mata untuk alternatif-alternatif investasi. Dan menjadikan karya Indonesia itu sebagai one of the portfolio of investment itu sama saja dengan kita menghargai karya bangsa dengan value yang lebih dibanding tadi Mbak Happy cerita. Bahkan karya-karya kita dipatenkan orang lain. Ya. Kenapa enggak kita gitu ya? Kenapa enggak kita yang membuat itu semakin kuat? Dan tadi nggak usah ada gerakan pakai baju sari ya. Iya. Kita sebagai gerakan pakai baju kimono. Ya salah satu gerakannya kan sebuah perusahaan-perusahaan mulai menggunakan batik waktu itu, terus sekarang mulai ke tenun, dan itu semua harus continue ya. Dan itu adalah investasi yang luar biasa membangun budaya yang mencintai karya bangsa. Jadi istilah bangga buatan Indonesia itu jangan jadi tagline doang ya. Marketnya malah jadi luas ya Bu, pelakunya segala macam. Dan kita lihat bahwa UMKM kita makin advance, online mereka makin jago. Dan kita harus mengakuin masyarakat kita memang masih suka tuh dengan ada sentuhan barang branded ini. Nah, sekarang dengan mudah kita bisa ajak kolaborasi. Betul. Kolaborasi aja. Brand-brand luar juga sudah beberapa kali mengangkat kain tenun everyone. Ini contoh lah kayak dulu Subeng itu kan hanya untuk acara adat, tapi sekarang orang pakai Subeng jalan-jalan di Sarina, jalan-jalan di mall atau di tempat-tempat dunia. Dan kan kita nggak jadi kayak orang aneh kan? Benar. Malah orang kayak ini apa sih kok keren banget? Iya. Jadi kita adaptasikan. Kebuka ya, tapi kita harus ada yang ngenalinnya. Ini diskusinya luar biasa ya, bagaimana kita membuka horizon kita dengan insight dari dua perempuan hebat, pemirsa ya. Karena kadang tadi kalau bicara seni dan budaya banyak masih menganggapnya tadi hiasan, pertunjukan gitu ya. Let's say mungkin tambahan, tapi ternyata ada ruang yang bisa kita gunakan untuk berinvestasi. Dan tadi core-nya atau soul-nya bahwa memang seni budaya harus jadi tuan rumah di negeri sendiri dan harus jadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan bangsa dan negara ini, Mbak Happy. Bu Tina, thank you. Ini luar biasa loh. Seru ya. Dua perempuan hebat, strength-nya sama-sama hebat. Kita sama-sama menginspirasi banyak orang di luar sana ya. Karena kita tahu bahwa belajar bisa banyak dari buku, podcast ini pun media kita belajar. Sekali lagi terima kasih Bu Tina, Mbak Happy. I'll see you soon. Very, special occasion yang lainnya. Yang penting kita sehat ya dan selalu bersyukur dengan apapun yang kita punya. Terima kasih dan tentunya kami juga terima kasih untuk membaca High End dan juga pribadi terpilih BRI Prioritas. Jangan lupa kami untuk juga teman-teman boleh follow sosial medianya di Bank BRI _ID dan juga High End Magazine ya. Juga subscribe bisa di websitenya High End untuk mengetahui berita terkait fashion dan juga lifestyle terbaru. Nah, karena ini special cultural heritage, ya, saya boleh closing dengan sentuhan kearifan lokal? Boleh ya? Boleh. Oke ya. Ini sudah siapin dari 1 minggu yang lalu. Oh gitu. Karena udah tahu temanya ya. Oh gitu. Ke Sarina bareng Bu Tina dan Mbak Happy Salma. Oke, cakep. Jangan lupa beli pepaya. Cakep. Mari kita lestarikan
seni dan budaya bersama-sama agar Indonesia makin jaya. Saya undur diri. Terima kasih sekali semuanya. Juno is signing out. Stay healthy and blessed. God bless. Bye-bye. Terima kasih. Selesainya cepat sekali. Thank you ya. Terima kasih belajar. Aduh. Nah, kita bisa minum yang haus. Boleh minum, memang disuruh minum. Ternyata. Iya, Ibu.